PT Summarecon Agung Tbk resmi menerbitkan obligasi senilai 352 miliar rupiah. Pemirsa, PT Summarecon Agung Tbk atau emiten properti besar di Indonesia resmi menerbitkan obligasi senilai 352 miliar rupiah sebagai bagian dari strategi pendanaan perseroan, di mana langkah ini diambil untuk mengakuisisi lahan dan memperluas pengembangan bisnis properti meski pasar properti menghadapi tantangan. PT Summarecon Agung Tbk resmi menerbitkan obligasi senilai 352 miliar rupiah. Persero menyatakan bahwa penerbitan obligasi ini bertujuan utama untuk mendukung pembelian lahan baru sebagai basis ekspansi proyek-proyek pengembangan properti yang tengah direncanakan. Pendanaan ini menjadi bagian penting dari rencana pertumbuhan jangka menengah SMRA di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan pasar saat ini. Meski sektor properti dipengaruhi oleh kelesuan daya beli konsumen dan tantangan ekonomi, SMRA tetap memilih memperkuat posisinya di pasar. Strategi penerbitan obligasi ini juga mencerminkan keyakinan perseroan terhadap prospek jangka panjang, termasuk merespon insentif pajak pembelian properti yang diperpanjang pemerintah sepanjang 2026. Kebijakan ini diharapkan menstimulus penjualan rumah tapak dan apartemen. Manajemen SMRA menekankan bahwa obligasi ini memperkuat modal kerja perusahaan untuk mengakuisisi aset strategis yang akan menjadi pondasi peluncuran proyek-proyek baru. Di antaranya pengembangan lahan komersial dan residensial yang diperkirakan dapat meningkatkan nilai bisnis perseroan dan memberikan ruang kompetitif di pasar properti nasional. Walau menghadapi tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, SMRA menunjukkan komitmen untuk tetap berinvestasi dalam pertumbuhan. Keputusan menerbitkan obligasi ini memberi sinyal bahwa perusahaan percaya pada pemulihan industri properti dan mampu memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah serta permintaan pasar yang potensial di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Forekopi Indonesia Tbk atau Forecavi telah merealisasikan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Hingga akhir Desember 2025, serapan dana IPO perseroan mencapai lebih dari 101 miliar rupiah. PT Forekopi Indonesia Tbk atau Forecovi telah merealisasikan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Forecovi telah menyerap dana IPO sebesar 101,84 miliar atau sekitar 30% dari total dana yang dihimpun. Sebagian besar dana digunakan untuk membuka outlet kopi baru dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Selain itu, perseroan juga menyetor modal ke anak usaha PT Cipta Favorit Indonesia untuk pengembangan bisnis donat. Dengan realisasi tersebut, Forecovi masih memiliki sisa dana IPO sebesar 235,35 miliar rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk ekspansi gerai kopi lanjutan, pengembangan Foredonat, serta kebutuhan modal kerja perseroan. Sementara sambil menunggu realisasi, sisa dana IPO ditempatkan dalam bentuk giro di Bank Mandiri dengan bunga sekitar 5% per tahun. Hingga September 2025, Forecovi telah membuka lebih dari 60 gerai baru dan kini mengoperasikan sekitar 250 gerai di lebih dari 50 kota di Indonesia. Ekspansi ini turut mendorong pendapatan perseroan melonjak 42% menjadi 1,04 triliun rupiah. Adapun manajemen menilai pertumbuhan tersebut mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi dan inovasi produk, termasuk peluncuran Foredonat yang mendapat respon positif dari pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten kosmetik dan produk perawatan tubuh PT Victoria Care Indonesia Tbk yang dikenal dengan kode saham VICI dilaporkan belum mampu memenuhi target pertumbuhan penjualan double digit yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut membuat manajemen harus mengevaluasi strategi usaha di tengah tantangan pasar yang terus berubah. PT Victoria Care Indonesia yang dikenal dengan kode saham VICI dilaporkan belum mampu memenuhi target pertumbuhan penjualan double digit.
Sepanjang tahun 2025, Victoria Care Indonesia diperkirakan hanya mencapai pertumbuhan penjualan yang stagnan dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, jauh di bawah target pertumbuhan double digit yang telah dipatok oleh manajemen perseroan. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama mengapa target tidak tercapai, terutama di tengah persaingan industri kosmetik dan tekanan pasar yang semakin ketat. Manajemen menyebut kondisi perekonomian yang kurang mendukung, termasuk daya beli konsumen yang lemah serta beban operasional yang meningkat, menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan. Tantangan ini dinilai turut membatasi kemampuan Vici dalam menggenjot penjualan dan margin keuntungan pada periode laporan, sehingga strategi yang sebelumnya direncanakan perlu direvisi untuk menghadapi realitas pasar. Sebagai respon terhadap pencapaian yang kurang memuaskan, perseroan kini melakukan peninjauan kembali terhadap target kinerja yang telah disiapkan dan menunda sejumlah rencana ekspansi besar seperti pembangunan fasilitas pabrik baru. Langkah ini diambil dengan pertimbangan kehati-hatian untuk menjaga stabilitas usaha dan efisiensi operasional di tengah dinamika pasar yang masih penuh tantangan. Meski kinerja tahun 2025 belum mencapai harapan, manajemen Vici tetap optimistis dan menekankan upaya efisiensi, penguatan struktur bisnis, serta adaptasi terhadap kebutuhan konsumen modern. Perseroan berharap langkah-langkah strategis ini akan membantu mengatasi volatilitas pasar dan kembali meningkatkan kinerja di tahun 2026 seiring pemulihan ekonomi global dan perbaikan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, kegagalan memenuhi target pertumbuhan kinerja tahun 2025 menjadi sinyal penting bagi Victoria Care Indonesia untuk mengevaluasi strategi bisnis dan fokus pada stabilitas jangka panjang dengan penyesuaian target, efisiensi operasional, serta respon cepat terhadap tren pasar. Perusahaan berharap dapat menata kembali pertumbuhan di tahun yang akan datang, tetap relevan di industri kosmetik yang kompetitif dan dinamis. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya baik pemirsa, kita akan melihat bagaimana sejauh ini IHSG bergerak. Kita akan laporkan ataupun sampaikan IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini pemirsa pada tanggal 15 Januari. Terpantau IHSG menguat 0,16% atau menguat 14 poin ke 9.046,8. Sempat menyentuh level tertingginya di 9.100,8, level terendah di 9.040,9 dan 351 saham menguat. 327 saham melemah dan 122 saham mengalami stagnan. Kemudian pemirsa kita juga sampaikan informasi terkait saham-saham yang menjadi top gainers pada penutupan sesi 1 siang hari ini. Ada BBRI yang melesat 2,4%, kemudian disusul BMRI dengan penguatan 3,8%, Bufa menguat 11,7%, MBMA menguat 1,9%. Sementara itu top losers pemirsa ada Bumi dengan pelemahan 2,8%, kemudian Tins melemah 2,2%, Dewa melemah 1,3%, dan Archie melemah 3,5%. Dari pergerakan sektoral pemirsa penguatan dipimpin oleh konsumsi non primer dengan penguatan 1,5%, keuangan menguat 0,9%, industri melemah 2,2%, dan barang baku melemah 1,09%.